yang pertama di sini soal nomor 1. Dia itu ceritanya ada perusahaan namanya Harley, terus dia itu beli komponen nih, 3 komponen di 3 pemasok yang berbeda. Jadi di sini gue tulis aja produknya kayak produk A, produk B, produk C, masing-masing di pemasok yang berbeda. Nah, masing-masing juga rinciannya beda-beda. Untuk harga komponen yang berasal dari pemasok A, itu dia harganya $5, terus permintaannya itu 20.000 unit per bulan. Nah, itu kan masih per bulan. Kalau misalkan kita mau tahu demand per year-nya, tinggal dikali aja sama 12. Karena itu kan setahun ada 12 bulan. Jadi berarti 20.000 kali 12. Jadi setahun itu demand-nya 240.000 unit. Nah, terus untuk yang produk B, harganya itu dia beda nih, dia $4. Terus demand-nya itu per bulan 2.500 unit. Terus untuk setahun berarti tinggal dikali aja 2.500 unit sama 12 bulan. Berarti untuk produk B, dia demand setahunnya adalah 30.000 unit. Setelah itu untuk yang produk C, harganya sama kayak produk A, dia juga $5. Tapi untuk demand-nya dia itu per bulan cuma 900 unit. Nah, berarti setahun tinggal dikali aja sama 12. Totalnya itu 10.800 unit per tahun berarti. Terus dikasih tahu juga di sini holding cost-nya itu 20%. Sorry, itu harusnya bukan hak besar tapi hak kecil karena dia masih fraction bentuknya. Terus di sini ada biaya transportasinya tuh dibagi jadi 2, biaya truk sama biaya per penjemputan atau biaya per titik gitu kan. Nah, untuk truknya itu sendiri $400. Nah, sedangkan kalau biaya penjemputan satu titik itu ya $100 per titik atau per stop. Nah, terus di sini kita ditanyain, mendingan kita beli secara terpisah. Jadi masing-masing untuk produk A truknya sendiri, produk B sendiri, produk C juga sendiri truknya gitu. Jadi kayak truknya jalan sendiri-sendiri gitu masing-masing, jemput masing-masing produk. Atau kita belinya secara agregat. Jadi kita cuma pakai satu truk, terus nanti truk itu dia langsung ke 3 titik si supplier itu, supplier A, B sama C. Nah, berarti kita ngitung nih cost masing-masing. Kalau misalnya kita beli terpisah sama agregat, terus nanti ujungnya kita pilih yang paling kecil. Nah, di sini kita ngitung yang kalau belinya terpisah dulu. Nah, sebelum kita ngitung total cost-nya, kita ngitung IOQ-nya dulu. Pakai rumus kayak biasa, akar dari 2DS per H. Nah, yang given kan baru H kecil ya, maksudnya baru fractionnya, nanti tinggal dikali aja sama harga dari masing-masing komponen dari masing-masing supplier. Nah, habis itu ngitung TC deh kalau udah dapet IOQ-nya, pakai rumus D per Q star dikali sama S. Ini berarti ordering cost-nya, terus ditambah sama cost inventory. Ini yang Q star per 2 kali H, terus habis itu ditambah sama purchase cost-nya, P kali D. Nah, kita ngitung si IOQ dan TC ini untuk setiap produk itu tadi yang di atas, A, B, sama C. Berarti kita tiga-tiganya ngitung IOQ dan TC-nya. Nah, ini rumus IOQ sama TC-nya yang tadi gue tulis lagi di atas buat acuan. Yang pertama kita ngitung produk A dulu. Di sini IOQ-nya udah diketahui kan, itu angka-angkanya di soal, tinggal masukin aja. D-nya tadi kita ngitung 240.000, terus dikali sama S-nya itu 400 plus 100, karena 400 itu biaya untuk satu truk, terus 100-nya itu adalah biaya untuk jemput ke satu titik, yaitu si supplier A. Terus holding cost-nya tinggal dikali aja 20% kali harga produk A, $5. Nah, berarti tinggal dihitung aja semuanya.
Nah untuk A, EOQ-nya itu 15.491,9. Nah udah dapat EOQ, kita lanjut ngitung total cost si produk A. Pakai rumus yang di atas itu, tinggal masukin aja angka-angkanya. Keystarnya kan pakai yang atas ini barusan, yang 15.000 itu. Itu H-nya 1 karena ya 20% kali 5. Jadi ini gue langsung tulis ya, maksudnya biar nggak panjang-panjang. Terus di jumlah dapat deh total cost untuk si produk A di supplier A. Lanjut, kita ngitung IOQ sama TC untuk produk B. Sama aja kayak yang tadi semuanya, cuma angka-angkanya aja yang beda disesuaiin sama info given di soal. Di sini 30.000 demand untuk si produk B dalam setahun. Terus harganya $4. Jadi holding cost-nya beda ya. Nggak $1 lagi karena 20% kali 4. Terus udah dapet itu tadi Keystar-nya. Lanjut ngitung TC. Nah, di sini H-nya dia 0,8 itu dapat dari 20% kali $4. Di jumlah dapat total cost untuk produk B di supplier B. Terus lanjut untuk yang produk C, kita ngitung IOQ sama TC-nya juga. Bedanya di sini dia demand-nya dalam setahun itu 10.800 unit. Dapat Q-star-nya atau EOQ, lanjut ngitung TC. Nah, di sini holding cost-nya dia $1 itu dapat dari 20% kali 5. Terus kalau udah semuanya dikaliin tambah dapat cost untuk produk C. Nah, tadi kan udah ngitung tuh total cost produk A, B sama C masing-masing. Kalau misalkan kita belinya ya udah masing-masing satu truk ke satu tempat. Nah, total cost-nya ya udah kita jumlahin aja TC produk A, TC produk B sama TC produk C. Yang tadi udah kita hitung. Terus semuanya dijumlah. Nah, itu adalah total cost kalau misalkan kita belinya terpisah atau disagregat. Nah, terus kita compare sama TC kalau kita beli agregat atau beli semuanya sekalian, jadi satu truk langsung ke 3 tempat. Nah, bedanya sama yang tadi adalah kan di sini kan kita cuma pakai satu truk. Berarti kita pay untuk truknya itu cuma ya udah $400 sekali doang karena kita kan cuma pakai satu truk. Cuma di bagian cost yang $100-nya itu kan kita ada 3 penjemputan. Jadi $100 kali 3. Nah, habis itu kita ngitung berapa kali order sebaiknya. Yang pakai rumus ini nih si N-star. Nah, S-star itu adalah ordering cost kalau misalkan kita beli agregat yang tadinya kita udah hitung sebelumnya itu yang $700. Nah, tinggal masukin aja itu angka-angkanya. Kan masing-masing demand per tahun sama holding cost
udah dikasih tahu kan di soal. Terus untuk estarnya nanti tinggal masukin aja itu yang di atas $700. Semuanya diakarin. Di situ dapet 14,01 atau kita buletin aja jadi 14 kali. Jadi kita order agregat itu 14 kali. Sama, kita juga masih harus ngitung IOKI dan TC untuk masing-masing produk. Cuma bedanya nanti di TC-nya itu kita nggak ngitung ordering cost-nya lagi. Soalnya kan order cost-nya udah dihitung di awal kan bareng-bareng. Jadi kita di sini hitung Q-star. Dan Q-star-nya juga beda, nggak pakai yang akar 2DS per H. Ini kita ngitungnya setahun, demand setahun dibagi sama berapa kali kita order. Kan tadi setelah kita hitung N-nya 14 kan. Jadi si demand per tahun bagi berapa kali order. Untuk produk A ini dia 17.143 unit sekali order. Dalam sekali order kita mesan produk A tuh sekian banyak, itu yang 17.000 unit. Terus ngitung TC-nya dapat ngitung produk B sama berarti demand produk B dalam setahun dibagi 14 kali order 2142, berarti itu adalah angka banyaknya produk B yang diorder setiap kita kali order. Terus dicari juga TC-nya itu 0,8 holding cost ya, 20% dari $4. Terus dapat TC-nya. Habis itu cari yang terakhir nih produk C. Demand setahun si produk C kali 14 kali order. Jadi setiap kali order itu produk C kita belinya 771 unit. Habis itu kita cari TC-nya. Itu berarti Q-star dibagi 2 kali sama holding cost tambah harga dikali sama unit yang dipesan, maksudnya demand, itu demand setahun. Kan bedanya kita nggak ngitung si order cost-nya karena dihitung di awal. Udah dapet kita semuanya tadi masing-masing produk untuk total cost-nya. Nah, kita ngitung berapa sih total cost kalau misalkan kita belinya langsung pakai satu truk terus langsung beli ke 3 pemasok. Tinggal ditambah aja semua TC produk A, B, dan C. Terus jangan lupa ditambah sama si ordering cost-nya yang tadi $700 dikali sama berapa kali kita mesen. N-nya tadi kan 14. Nah, ini semua angka-angkanya tinggal masukin aja. Kan sebelumnya kita udah ngitung semuanya noh. Terus di total semuanya dapat deh kita total cost kalau misalkan kita beli agregat. Nah, terus kita compare nih TC kalau misalkan kita belinya terpisah sama TC kalau kita belinya agregat. Pasti kita bakal milih yang costnya lebih kecil kan. Nah, di sini kita bandingin mana yang lebih kecil dan ternyata yang paling kecil adalah si kalau kita belinya agregat. Jadi kita prefer untuk beli ketiga komponen di ketiga supplier yang berbeda tadi secara agregat atau sekalian.